Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Skincau, Kecamatan Skincau, Kabupaten Lampung Barat berdiri sejak tahun 1951. Merupakan sekolah menengah pertama yang ada di kecamatan tersebut. Dengan segudang prestasi di bidang akademik dan non-akademik. Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Skincau, Bambang Irawan, kepada rilis IDTV Lampung pada Selasa 17 Maret 2020 mengatakan, awalnya sekolah kebanggaan masyarakat Skincau tersebut masih berstatus SMP PGRI dan masih masuk dalam wilayah Kecamatan Belalau. Pada tahun 1997, sekolah ini berubah status menjadi SMP 3 Belalau dan baru di tahun 1999 hingga tahun 2003 berubah menjadi SLTP 1 Skincau. Pasca daerah Skincau menjadi sebuah kecamatan baru di Lampung Barat, SLTP 1 Skincau berubah status menjadi SMP Negeri 1 Skincau pada tahun 2004. Menurut Bambang, SMP Negeri 1 Skincau merupakan rintis sekolah menengah pertama di daerah tersebut sebelum berdiri sekolah setingkat SMP lainnya. Ia menjelaskan terdapat 38 orang yang mengabdikan diri di sekolah tersebut. Terdiri dari 18 orang tenaga pendidik dengan status PNS, 3 orang staf PNS, dan 17 orang tenaga honorer, dengan total jumlah murid sebanyak 361 orang, yang terdaftar di data Dapodik. SMP Negeri 3 Belalau dinegerikan tahun 1997, karena pada tahun 1997 itu masih Kecamatan Belalau. Kemudian pada tahun 1999 sampai 2003 itu SLTP Negeri 1 Skincau. Kemudian SMP 1 Skincau mulai berdirinya negeri dari tahun 2004 itu negeri ke Kecamatan Skincau, dari Kecamatan Belalau kemudian ke Kecamatan Skincau sampai di sana. Untuk di Kecamatan Skincau termasuk SMP 1 Skincau ini perintis pertama di Kecamatan Skincau. Jumlah guru ini 38 seluruhnya. Cuman yang negeri ini ada 18 orang. Kemudian staf PNS-nya ini ada 3. Ada 3. Ya, artinya staf TU. Staf TU ya. Kemudian yang lainnya itu honor ini ada 17 orang dari 38. Jumlah siswanya 361 yang terdaftar sampai 17 Maret ini terdaftar di data Dapodik 361 siswa. Untuk saat ini, pada hari ini lagi melaksanakan semester. Ya, dari mulai hari Senin tanggal 16, alhamdulillah udah 2 hari ini tidak ada kendala suatu apapun. Ya, artinya kekurangan soal. Kemudian siswa alhamdulillah 100% datang semua, hadir semua. Lebih jauh, dirinya menerangkan, dalam beberapa tahun terakhir, siswa-siswi SMP 1 Skincau telah beberapa kali menorehkan prestasi yang cukup membanggakan, baik di bidang akademik maupun non-akademik. Antara lain, juara 1 bola voli putri tingkat kecamatan tahun 2017, kemudian juara 1 pidato bahasa Indonesia tingkat kabupaten tahun 2017. Kedepan dirinya menargetkan ada peningkatan prestasi di semua bidang, bukan hanya di tingkat kecamatan dan kabupaten saja, akan tetapi hingga tingkat provinsi dan nasional. Demi mendukung terciptanya prestasi dan juga kemajuan sekolah, Bambang berharap pemerintah daerah maupun pemerintah pusat untuk mengalokasikan penambahan fasilitas sekolah penunjang kegiatan belajar mengajar seperti penambahan fasilitas lab, buku, dan lain-lain. Untuk prestasi ini siswa juara 1 tri tingkat kecamatan tahun 2017. Itu bidangnya apa, Bang? Bidang poli. Poli ya? Poli juara 1. Kemudian pidato bahasa Indonesia yang tahun 2017 tingkat kabupaten.
Untuk prestasi memang kami harapkan ke depannya tidak di tingkat kabupaten untuk prestasi anak-anak, prestasi guru itu kami harapkan tingkat provinsi sampai ke nasional. Untuk prestasi siswa ini masalah di akademik. Akademik artinya bimbel. Kalau masalah di prestasi olahraga ini ada ekstra kurikulernya. Itu untuk kemajuan SMP Kincau. Pertama masalah untuk kemajuan SMP Kincau khususnya pada umumnya di Kabupaten Lombok Barat, ya artinya masalah sumber daya manusianya, artinya gurunya. Ini pertama, ini ya perlu diperhatikan oleh pemerintah kabupaten. Ya artinya harus ada program-program untuk diklat seperti penguatan kepala sekolah, seperti diklat untuk guru. Ya artinya untuk menambah prestasi-prestasi yang di anak didik. Fasilitas belajar mengajar ini dibilang sudah cukup tapi belum kalau mendukung 100%. Contoh dari lab. Fasilitas contoh dari buku untuk pendukung itu kan harus ada semua yang didukung, artinya dari lab, dari fasilitas buku untuk anak didik. Tapi alhamdulillah untuk saat ini pada sekarang ini untuk anak didik program pemerintah yang dimana dana BOS itu 20% harus diberikan buku. Alhamdulillah sudah terlaksana, diberikan buku, kemudian diberikan kepada anak, kemudian pas kenaikan kelas dikembalikan ke sekolah. Sudah sudah terpenuhi satu siswa satu buku. Saya kepala sekolah ini sudah masuk 5 tahun. 1 tahun di SMP 3 Waitanom, 2 tahun di SMP 2 Kebun Tebu, kemudian 2 tahun di SMP 1 Kincau sampai sekarang. Untuk masalah pimpinan pasti kendala-kendala itu pasti ada. Seperti yang di SMP 1 Kincau ini alhamdulillah ya guru, kemudian siswa, lingkungan itu sangat mendukung apa yang kita programkan, yang kita sampaikan. Pertama itu siswa, guru, dan lingkungan. Sedangkan Wakil Kepala Sekolah Bidang Kesiswaan, Dadang, mengatakan selama lebih kurang 11 tahun mengabdi di sekolah tersebut, banyak suka dan duka dirasakan. Namun dirinya lebih banyak merasakan kebahagiaan selama mengabdi, karena selama di sekolah tersebut dirinya merasakan kerjasama tim yang sangat kuat. Dikatakan Dadang, untuk raihan prestasi ke depan, semangat mereka fokuskan di non-akademik, contohnya kegiatan-kegiatan ekskul seperti pramuka, PMR, OSIS, seni tari, dan lain-lain. Harus lebih dimaksimalkan, sebab itu semua bisa membawa nama SMP Negeri 1 Kincau dikenal hingga keluar daerah nantinya. Ya, alhamdulillah saya di sini diamanahkan untuk sebagai pendidik ya, Pak ya. Kurang lebih sudah 11 tahun di SMP Negeri 1 Kincau dengan guru yang lain. Ya, betul. Diamanahkan oleh saya sebagai wakil siswa. Ya, pengalamannya tentu banyak ya, Pak ya. Artinya kita di sini kan banyak di sekolah ini tentunya kan kita kerja tim ya dengan guru-guru yang lain. Ya, sekolah ini kalau mau maju, artinya kita butuh kerjasama, kekompakan dari seluruh warga sekolah yang ada di sini. Mungkin kalau bicara suka dukanya, sebenarnya banyak sukanya lah ya. Banyak sukanya di sini kita kerja tim. Alhamdulillah semua di sini saling support, saling bantu ya. Mungkin di sini saya selaku yang membidangi kesiswaan, mungkin agak sedikit hambatan mungkin kalau masalah koordinasi. Intinya ya insya Allah itu bisa kita tangani. Ya, memang ke depan sekolah kita memang fokusnya di dua ya, salah satu dengan sekolah yang lain yaitu di akademik dan non akademik gitu. Nah untuk yang sifatnya non akademik mungkin saya itu nanti kita banyak di sini beragam eskul ya, eskul itu banyak mulai dari
pramuka, PMR, OSIS, ya, kemudian ada tari dan lain sebagainya. Nah, itu yang kita coba untuk maksimalkan gitu, karena itu juga bisa membawa nama SMP Negeri 1 Cikincau ini menjadi lebih baik lagi gitu. Selain yang akademik juga kita kuatkan di yang sifatnya non akademik. Seperti itu. Alhamdulillah kalau prestasi banyak ya Pak ya. Jadi untuk yang sifatnya misalkan yang akademik mungkin nanti dari Pak Tiono ya selaku kurikulum yang lebih paham. Kita alhamdulillah setiap tahun itu selalu kelulusan ke 100%. Ya. Itu secara umum itu. Kemudian kalau yang sifatnya non akademik di siswaan itu banyak tadi yang saya sebutkan, misalkan kemarin kita baru menang lomba PIK-R ya, Pusat Informasi dan Konseling Remaja, itu tingkat kabupaten kita juara 2. Kemudian itu tahun 2019 yang terbaru. Alhamdulillah juga kemudian tahun 2019 kita juara 2 juga sekolah Adiwiyata tingkat kabupaten itu tahun 2019. Kemudian yang lain untuk eskul mungkin yang di sini paling dominan ya karena diwajibkan kebetulan itu pramuka. Pramuka terakhir kita juara 2 OGPP itu se-Kabupaten Lampung Barat di SMA Negeri 1 Liwa. Ya, kemudian ada pioneering kemarin yang terbaru kita ikuti di Batu Ketulis juga seperti itu. Ya masih banyak yang lain lah. Ya harapannya banyak ya, mungkin pemerintah lebih mendukung lah apa yang kita usulkan, misal di sini sarana prasarana gitu ya, kita masih butuh lah artinya kerjasama dari pemerintah. Ya sebagai contoh mungkin yang saya sebutkan untuk lab komputer ya, kita terus terang saja mungkin untuk perangkat komputer itu masih kurang ya. Nah di sini kami ya butuh sekali gitu artinya kerjasama dari pemerintah ya, selaku yang menaungi kami di sini Dinas Pendidikan. Itu artinya selain memenuhi apa yang menjadi kekurangan kami di sini juga ya mohon bimbingannya lah untuk SMP Negeri Cikincau biar ke depan menjadi lebih baik lagi. Sedangkan salah satu siswi, Agnes, yang duduk di kelas 9A mengaku bangga bisa menimba ilmu di SMP Negeri 1 Cikincau. Menurutnya guru maupun kepala sekolah sangat baik dan ramah dalam mengajar. Dan yang membuat dia dan teman-teman bangga, sekolah tempat di mana ia belajar sudah sering mendapatkan prestasi. Agnes berharap akan ada lebih banyak fasilitas pendukung di sekolah supaya siswa-siswi SMP Negeri 1 Cikincau lebih semangat dalam belajar. Tidak sampai di situ saja, selain giat berupaya meningkatkan prestasi, SMP Negeri 1 Cikincau juga menyambut positif program literasi yang digaungkan Bupati Lampung Barat, Pak Rosil Mabsus. Hal itu terbukti dengan adanya 2 lambat baca yang berdiri kokoh di halaman sekolah sebagai sarana siswa dan siswi dalam kegiatan literasi. Namun demikian, hingga saat ini SMP Negeri 1 Cikincau belum memiliki perumahan yang diperuntukkan bagi guru dan penjaga sekolah. Penjaga sekolah setempat, Surono, mengungkapkan dirinya telah mengabdi selama 12 tahun dan masih tinggal di salah satu bangunan sekolah yang tidak terpakai karena belum memiliki rumah. Sementara sang istri berusaha mencari tambahan dengan berjualan makanan ringan di sebuah kantin di sekolah. Sarono mengaku akan sangat senang jika sudah ada perumahan. Ini lambat baca. Ini buat sendiri ya. Tapi ini artinya kita dukung program Paci, program literasi Bang ya. Ya. Salah satu bentuk dukungan kita. Kelas berapa, Dek? 9. Kelas 9. Tadi ikut fit semester ya? Iya. Lancar? Lancar. Ada kesulitan nggak? Ada lagi di keempat. Apa itu kesulitannya? Jawabannya jawabannya. Jawabannya banyak belajar dong. Iya. Kalau banyak belajar mudah-mudahan bisa. Kan? Rumahnya di mana? Ada yang di Giham, ada yang di Cikincau ya. Bangga nggak jadi siswa SMP 1 Cikincau ini? Bangga banget. Prestasinya banyak kan? Iya. Kepala sekolahnya juga baik. Guru-gurunya gimana? Apa harapan dengan pemerintah daerah Lampung Barat? Harapannya semoga fasilitasnya lebih lagi, lebih komplit lagi. Lebih komplit lagi. Terus harapannya sekolahnya bisa lebih maju. Berapa hari meet-nya? Seminggu. 1 minggu.
Dari Lampung Barat, Anton melaporkan.